nama saya Stevi Sutomiana dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal, baik dari pengertiannya, jenisnya, produknya, dan masih banyak lagi. So, enjoy the video. Thank you. Nah, saat ini kita akan masuk ke topiknya, yaitu pasar modal. Perlu kita ketahui bahwa pasar modal ialah salah satu dari jenis lembaga keuangan dan bank. Tentunya saat ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari lembaga keuangan dan bank itu. Lembaga keuangan dan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya akan memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal ialah sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan 3 instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan sebuah bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham biasanya memiliki hak atas kepemilikan perusahaan dan berhak mendapatkan dividen jika perusahaan tersebut sudah menghasilkan sebuah keuntungan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi suatu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi akan meminjamkan uang kepada penerbit dalam pembayaran bunga reguler dan pembayaran kembali pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah reksadana. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Dengan membeli sebagian unit penyertaan, investor individual dengan dana yang terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek. Selain itu, investor juga terbebas dari kesulitan untuk menganalisa efek. Reksadana dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan investasinya, yaitu reksadana saham, obligasi, pasar uang, dan reksadana campuran. Investor dapat memilih jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasinya. Kemudian, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan dari pasar modal ini. Yang pertama adalah memberikan wahana investasi bagi investor. Konteks di sini itu didefinisikan sebagai dengan adanya pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menabung di bank. Yang kedua adalah menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Nah, dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia akan memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank. Selanjutnya adalah penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Nah, konteks di sini itu seperti dengan adanya pasar modal, terbukalah kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta untuk memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh perusahaan juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja atau profesi yang dibidangi oleh pasar modal. Pasar modal biasanya itu mendorong industri tumbuh sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Di samping itu, pasar modal sendiri menyediakan beragam profesi yang menarik, seperti analisis, pialang, akuntan publik, dan profesi lainnya. Topik selanjutnya ialah kapan sih masyarakat membutuhkan produk pasar modal ini? Jadi, zaman itu kan sekarang sudah berbeda dan semakin modern. Perkembangan zaman ini menyebabkan seorang harus berpikir ulang mengenai kondisi keuangannya. Sebagai contohnya nih, jika pada zaman dulu masyarakat masih terbiasa tinggal bersama dalam satu keluarga, saat ini seperti yang sudah kita tahu bahwa generasi zaman sekarang lebih menyukai tinggal sendiri dan terpisah dari orang tuanya.
dengan tandanya sih kalau misalnya dibilang dia sebagai tanda kemandirian. Dengan tinggal di rumah sendiri, berarti seorang itu akan mendapatkan suatu kebebanan biaya dari cicilan pembelian rumah lah yang mungkin akan dilunasi dalam menjelang masa tuanya. Belum lagi dengan perkembangan teknologi pengobatan, usia hidup menjadi semakin panjang, sehingga seseorang harus menyiapkan dana lebih banyak untuk membiayai masa pensiun yang lebih panjang. Tidak jarang banyak orang pensiun dalam kondisi tanpa persiapan yang cukup. Anak-anaknya yang juga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga akan memperpanjang masa kerja atau terpaksa bekerja kembali untuk membiayai kehidupannya. Selanjutnya juga berinvestasi di produk pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana menunjukkan hasil yang lebih baik daripada deposito. Maka demikian, karena mengandung risiko, maka hasil investasi sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang karena secara teori, dalam jangka panjang, harga saham, obligasi, dan reksadana akan selalu naik. Berinvestasi dalam jangka panjang adalah salah satu cara untuk meminimalkan tingkat risiko selain melakukan diversifikasi dengan berinvestasi pada beberapa instrumen sekaligus. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa berinvestasi itu tidak selamanya membutuhkan dana yang banyak. Berikut saya akan menunjukkan sebuah video yang membuktikan bahwa berinvestasi tidak selamanya membutuhkan dana yang banyak. Zaman dulu, berinvestasi erat kaitannya dengan kegiatan penanaman modal yang membutuhkan dana besar. Tetapi, sekarang berinvestasi tidak selalu membutuhkan banyak uang. Nilam Nuraini, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, berinvestasi dengan Rp100.000 saja melalui aplikasi investasi di ponsel pintar. Nilam memilih pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Dari sekitar akhir tahun 2020-an, itu sekitar 18 tahun. Untuk pertama, cukup di satu saham dulu sih, di bawah 100.000. Untuk orang-orang yang sekarang yang mau investasi itu udah semakin mudah. Dan juga investasi untuk sekarang tuh nggak terlalu mahal gitu. Dengan 100.000 aja udah bisa investasi di saham maupun di reksadana juga itu bisa sih. Menurut Nilam, untuk bisa berinvestasi, ia tidak perlu menunggu punya penghasilan sendiri. Setiap bulan, Nilam menyisihkan Rp100.000 hingga Rp300.000 dari uang sakunya. Saat ini, ia menerima uang saku Rp2 juta per bulan dari orang tuanya. Dari duit orang tua? Iya, dari uang jajan itu dikumpulin, disisihin per bulannya tuh aku sisihin 100.000. Jadi setiap bulannya tuh aku pasti masukin ke rekening dana investor buat nanti dibeliin investasi gitu. Hasil investasinya selama 2 tahun sudah bisa ia nikmati. Nilam menggunakan dana investasi dan keuntungannya untuk membeli tiket konser boyband Korea sebesar Rp2,4 juta. Perencana keuangan Melvin Mumpuni mengatakan, pasar modal merupakan tempat investasi yang tepat bagi pemula. Yang penting, investor memahami resikonya. Saranku adalah ketika berinvestasi, kalau memang punya waktu, coba belajar dengan serius. Coba belajar dengan serius. Nah, yang kedua, kalau memang waktunya terbatas, ya beneran cari memang profesional, bantu profesional pun nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah jangan tebak-tebakan. Tidak ada besaran atau presentasi khusus yang wajib disisihkan untuk kebutuhan investasi, karena setiap orang memiliki tujuan investasi dan kondisi keuangan yang berbeda. Sebelum berinvestasi, ada beberapa tahap yang harus dipahami agar tidak salah strategi. Cara berpikirnya ketika berinvestasi itu bukan percentage, tapi hitung dulu kebutuhannya itu berapa sih, rencana mau investasinya itu untuk apa sih, mau untuk dana pendidikan, oke, harus berapa, untuk pensiun harus berapa. Nah, sekarang kita kondisi keuangannya seperti apa, kita punya uang berapa yang bisa kita invest, kita perlu nurunin ekspektasinya atau kita perlu nambah penghasilan, dan dari situ baru bisa tahu strateginya. Melvin menambahkan, para investor muda sebaiknya tidak hanya berharap dari uang jajan dari orang tua saja, tetapi juga fokus untuk menambah keterampilan atau keahlian yang dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan.
Dengan memiliki penghasilan tambahan, jumlah investasi akan semakin banyak dan investor akan memiliki lebih banyak pilihan jenis investasi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kiranya penjelasan saya dapat menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.